Saudara pendengar, apa kabar? Harap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, saudara pendengar, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini. Kali ini pembahasan tokoh Ester. Selamat mendengarkan. Harapan dan mimpi-mimpi dari kebanyakan gadis kecil di dunia adalah suatu hari mereka bertumbuh menjadi seorang ratu yang cantik. Mereka suka memandang foto-foto dan gambar-gambar wanita yang bersinar dan berseri-seri, dan mereka berpikir bahwa suatu hari nanti mereka ingin menjadi cantik. Mereka mempunyai kisah dan cerita yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak film dibuat tentang wanita cantik, dan tentu saja banyak kali gambar mengenai wanita dibengkokkan dan tidak lurus serta menyesatkan. Pada wajah seorang wanita yang menyenangkan dan hangat, matanya mengundang, dan seorang gadis kecil akan senang menjadi cantik kelak. Iya, dalam kitab Ester di Alkitab ada sebuah kisah tentang seorang ratu yang cantik. Kisah ini tentang seorang gadis muda bernama siapa? Ester. Nama Ibraninya adalah Hadasyah. Cantik benar ya. Namun ia hidup di bawah pengawasan bangsa Persia. Orang Yahudi telah ditawan oleh orang Babel dan dideportasi ke Babel. Kemudian orang Persia mengambil alih kekuasaan dan kontrol. Dan kisah ini terjadi dalam periode ketika Ester masih sebagai gadis Ibrani muda yang hidup di Babel di bawah kekuasaan Persia. Dalam catatan tersebut sebagai gadis muda yang cantik, ia menarik perhatian ketika Raja Persia Xerxes sedang mencari seorang ratu yang baru. Jadi secara literal ini adalah kisah seorang ratu yang cantik. Kita melihat sesuatu mengenai budaya orang Persia. Xerxes mempunyai beberapa jenis festival atau pesta yang ia selenggarakan, dan ia ingin memamerkan istrinya Wasti. Wasti berakhir dengan tidak menyenangkan hati raja. Karena apa? Karena ia tidak mau dipamerkan, sehingga raja memecatnya sebagai ratu dan mulai mencari seorang ratu yang baru. Nah, di dunia kuno, jika Anda seorang gadis muda yang cantik, itu bisa menjadi hal yang baik karena kecantikan itu akan menarik perhatian pada Anda. Tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang buruk loh. Jadi apakah itu baik atau buruk, itu akan tergantung pada siapa yang tertarik kepada Anda. Kita mempunyai satu contoh di Alkitab mengenai Ruth, yang juga seorang wanita yang menarik. Dan ia berakhir dengan menikahi seorang pria Yahudi yang kaya dan menarik yang bernama Boas. Dan Ruth berakhir dalam silsilah Yesus Kristus sendiri. Jadi ada hal-hal yang indah yang bisa terjadi pada wanita ketika kecantikan mereka tertangkap mata seorang pria, namun juga itu bisa menjadi hal yang sulit seperti dalam kasus Ester ini. Rakyat Raja Xerxes menemukan dia, melihat kecantikannya, dan kemudian mengambil Ester dan membawanya masuk ke dalam harem ketika raja menyelenggarakan ujian yang bisa kita katakan untuk mencari siapa yang akan menjadi ratu baru. Catatan mengenai Ester amat menarik untuk dibaca, untuk mengenal latar belakang kultural dan mengetahui perspektif mengenai bagaimana para wanita diberlakukan dan politik yang terlibat dengan raja menyeleksi seorang ratu baru. Hal ini akan memberikan Anda penghargaan yang besar terhadap kesetaraan gender yang kita miliki hari ini. Sekarang kita mempunyai Ester yang muncul di hadapan raja, dan ia menyenangkan hati raja sehingga raja menjadikannya ratu.
Tetapi pada waktu itu juga ada seorang bernama Haman yang berada dalam pemerintahan orang Persia. Ia membenci orang Yahudi. Ia tidak bisa tahan melihat orang Yahudi dan secara hurfiah tujuannya adalah mencari cara untuk mengeksterminasi semua orang Yahudi. Maka kemudian ada sebuah subplot, ada kisah yang melatar belakangi antara Haman orang Persia dan Mordekai yang adalah paman Ester. Ester telah kehilangan kedua orang tuanya ketika ia masih muda, dan dengan demikian Mordekai yang mengasuh Ester, dan ia terus membimbing dan membesarkan Ester di dalam imannya. Nah, ketika plot terhadap bangsa Yahudi ini terjadi, Ester menyadari bahwa ia berada dalam posisi pergi menghadap raja dan memohon demi orang Yahudi bisa diselamatkan. Inilah tekanan situasinya. Karena jika ia muncul di hadapan raja dan ia tidak senang melihat Ester, siapapun yang datang menghadap raja tanpa diberitahukan bisa seketika itu juga dihukum mati. Maka Ester mengalami banyak tekanan, banyak dilema, banyak kecemasan, dan tidak ada kepastian bahwa jika ia melakukan hal tersebut, ia akan baik-baik saja. Saya akan berhenti sejenak dalam cerita ini untuk mendiskusikannya, karena di sini kita menemukan suatu situasi bersama Ester di mana situasi nasional menjadi cukup suram, amat buruk. Banyak Yahudi sedang menghadapi suatu perintah bahwa militer pemerintahan Persia akan memusnahkan mereka. Nah, sementara itu Ester telah menjadi ratu. Ia ratu yang cantik dan ia sedang menjalani hidup yang menyenangkan. Ini menarik loh. Betapa kadang dalam hidup perseorangan hal-hal bisa berlangsung amat-amat baik. Anda mungkin beriman dan percaya kepada Allah, dan Anda mungkin melalui masa yang amat diberkati dalam hidup Anda. Tetapi mungkin secara nasional hal-hal berlangsung secara amat memprihatinkan. Mungkin pemerintah Anda sedang tidak terintegrasi, atau mungkin secara ekonomi hal-hal berlangsung buruk. Namun untuk beberapa alasan Allah telah memberkati Anda dan senang terhadap Anda. Lalu kemudian hal yang berlawanan mungkin terjadi. Anda mungkin menemukan diri Anda sendiri di bawah tekanan yang amat besar. Meskipun orang-orang lain tampaknya makmur, meskipun bangsa tersebut nampaknya bergerak maju, mungkin Anda mendapati diri Anda sendiri diuji dan dicobai. Salah satu situasi ini bisa terjadi bagi orang percaya. Kita tidak hanya sekedar bergerak bersama dengan massa, bersama dengan kerumunan orang banyak. Allah mempunyai rencananya sendiri yang independen bagi setiap kita. Dan Allah telah memanggil kita dalam Yesus Kristus untuk mengkomitmenkan diri kita sendiri yang pertama dan paling utama kepadanya saja. Jadi kita mungkin hidup kita bergerak secara berbeda dengan banyak orang lain di sekitar kita. Tetapi ketahuilah saudara, itu tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk pengembangan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selalu ingatlah bahwa hidup mungkin saja berjalan amat sangat baik, atau hidup mungkin berlangsung buruk bagi Anda jika dikaitkan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tetapi Allah akan menggunakannya bagi kemuliaannya dan utamanya untuk memberkati kita. Maka melanjutkan dengan kisah Ester, kita temukan bahwa Ester sungguh muncul di hadapan raja, dan ia memohon di hadapan raja. Dan dalam melakukan hal-hal tersebut, raja takut dengan ide bahwa seseorang mau mencelakai ratunya serta keselamatan bangsa dari sang ratu dan ingin membunuh mereka. Maka pada akhirnya saudara, orang Yahudi bisa mempertahankan diri mereka dan diselamatkan. Hal yang begitu menarik dari Ester adalah bahwa ia seorang wanita cantik, dan kecantikannya itu berasal dari dalam, inner beauty, bukan dari luar saudara. Saya tidak bisa menekankan ini cukup dalam berkenan dengan
hal harga diri seseorang. Yang Anda perlu tahu, nilai dan harga diri Anda berasal dari siapa Anda di dalam Tuhan Yesus dan karena Allah mengasihi Anda. Suatu hari saya mempunyai sebuah situasi yang menarik. Menjelang di usia 50 tahun ya, saya sudah berhenti berlari karena kondisi saya sudah mulai memudar ya. Maka suatu hari saya sedang berjalan dan sebuah kendaraan melalui saya. Dari samping suara seorang wanita muda berteriak, "Anda jelek." Nah, itu merupakan hal yang sedikit mengejutkan. Semua pemikiran ini masuk dalam pikiran saya seperti benar-benar saya jelek. Dan kemudian saya berpikir bahwa saya sudah tua, ya udah 50 tahun dan semakin tua. Sehingga beberapa orang muda meneriakkan sesuatu yang seperti itu. Yang lucunya adalah kendaraan itu dibawa masuk ke parkiran sebuah sekolah ya. Orang itu duduk di kendaraan tersebut dan mereka tidak keluar. Maka saya sedang melihat ini dan berpikir, betapa bodohnya mereka berteriak, "Anda jelek." Dan kemudian mereka duduk di mobil. Saya pikir saat saya sedang berjalan melalui sekolah tersebut, saya bisa menghampiri kendaraan tersebut dan mengatakan sesuatu seperti, mungkin secara fisik saya jelek, namun lebih baik mempunyai wajah yang jelek ketimbang rohani yang jelek. Dan Anda tahu, saya mendapatkan semua respon ini sehingga saya ingin berkata pada orang bahwa itu telah menyerang saya. Namun pada akhirnya saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya merenungkan dan memikirkannya dan saya pikir, baiklah Tuhan, Engkau tahu bahwa saya tidak jelek. Engkau mengasihi saya dan saya adalah anak-Mu. Mungkin saya bisa bertahan menurunkan beberapa pon, namun itu bukan berarti Engkau telah mencoret nama saya. Hal yang penting dengan Esther adalah bahwa ia tidak hanya cantik secara luar saja. Ia mempunyai kecantikan yang dari dalam, dan itu berasal dari ketaatannya kepada Allah. Ia mengasihi Allah dan ia mempertaruhkan hidupnya bagi umat Allah. Itulah sebabnya mengapa Esther dalam hal ini amat seperti Tuhan Yesus, yaitu ia mau mempertaruhkan nyawanya. Menjadi seorang khususnya gadis muda yang menghargai kecantikan batiniah melebihi dari kecantikan lahiriah, tidak akan pernah menikahi seorang pria yang tidak menghargai pemikiran rohani dan kepribadian Anda. Esther mengajar kita bahwa kecantikan adalah karunia dari Allah yang dapat dikembangkan dari dalam hati dan pikiran kita. Kerjakanlah apa yang mengekspresikan kecantikan batiniah Anda, dan biarlah diri Anda teriluminasi dan bersinar dari dalam sehingga Anda bisa menjadi seorang pria yang indah bagi Yesus. Kerajaannya di sini sudah di hatiku, kemuliaan hadiratnya sudah di hatiku, sukacitanya melimpah sudah di hatiku, kekudusannya bercahaya sudah di hatiku. Oh, 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 yeah. Sudah di hatiku, sudah di hatiku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini. Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama Anda, spasi, nama program, spasi, asal Anda, spasi, respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.